tidak memberikan air pada keluarga ini. Mulai hari ke-7 nggak ada air, habis. Jadi menjelang 7, 8, 9, 10, 3 hari, 8, 9, 10 sudah tidak ada air di keluarga Rasulullah di kemah itu. Sementara mereka melihat sungai Furat, airnya berlimpah ruah, tapi setetes nggak diberikan. Kenapa? Apa yang ada pada mereka manusia-manusia biadab ini? Akan saya bacakan beberapa ungkapan manusia-manusia biadab ketika Imam Husain mohon air untuk keluarganya. Apa ungkapan mereka? Dengarkan Muhajir ibn Aus At-Tamimi. Beliau mengangkat suaranya lantang dengan di hadapan Imam Husain. Ia berkata, "Ya Husain, ala tara ilal ma' yaluhu ka'annahu butunul hayyat, wallahi la tadhuquhu aw tamut." Husain, lihat air begitu banyaknya. Kami tidak bakal mengasihi kamu setetes pun sampai kamu mati. Dengarkan ungkapan Amr ibn al-Hajjaj yang angkat suaranya, "Ya Husain, hadzal furat talighu fihi al-kilab wa tashrabu fihi al-hamir wal khanazir, wallahi la tadhuquhu minhu jur'atan hatta tadhuqa al-hamim fi nari jahannam." Hei Husain, lihat ini sungai Furat. Anjing-anjing sedang menikmati minum di sungai ini. Terus keldai, babi minum di tempat ini, tapi engkau demi Allah, kata dia, tidak bakal kamu minum satu tetes pun sampai kamu pergi ke neraka. Allah. Kepada Imam Husain, keluarga Rasul, ia mengatakan, sesaat Shimr berkata, sebentar lagi kamu masuk neraka. Sesaat orang ini mengatakan, kamu nggak bakal minum sampai kamu sebentar lagi masuk neraka. Kenapa semua ini? Abdullah bin Husain al-Azdi juga mengangkat suaranya di hadapan Imam Husain seraya berkata, "Ya Husain, ala tandur ilal ma ka'annahu kabidus sama, wallahi la tadhuq minhu qatra hatta tamuta atsha." Lihat Husain, ini sungai ini, airnya begitu banyak. Kamu demi Allah, sumpah lagi dia, gak akan kami berikan setetes pun sampai kamu mati dalam keadaan dahaga. Imam Husain salamullahi ala Abi Abdillah, ketika beliau salat di padang Karbala itu, dikepungkan beliau Allahu Akbar, imam, cucu Rasulullah, putra Fatimah. Beliau yang selalu dicium Rasulullah, yang Rasulullah menjamin, aku mencintai dia. Siapa? Ya Allah, cintailah yang mencintai anak ini. Yang Rasul menjamin, ahabballahu man ahabba Husaina. Ketika beliau sholat padang Karbala, Amr bin Husain dia teriak dengan kelompoknya, Umar bin Sa'ad. Teriakannya apa? Husain, sholatmu gak diterima, percuma. Allahu Akbar. Kenapa hati beri begini? Kalau sholatnya imam gak diterima, sholat siapa yang diterima? Sadis yang dilakukan oleh musuh-musuh Abi Abdillah. Anak yang paling kecil pun minta air gak dikasih. Ketika diangkat oleh Imam Husain untuk dimintai air, bukan air yang mereka berikan, tapi mereka memberikan anak panah persis ke leher anak itu dan mati di pangkuan Imam Husain. Kenapa? Kenapa menjadi sesadis semacam ini? Jangan kita menganggap, ayyuhal ikhwah, jangan kita mengatakan itu orang-orang jahat, itu orang-orang yang keras. Penyakit-penyakit ini bisa menimpa siapa saja. Kadang-kadang kita juga sulit membanggakan diri. Kita jangan berkata, saya nggak bakal kena penyakit tega, kejam semacam itu.
Saya akan sholat, mereka pun sholat. Saya akan puasa, mereka pun puasa. Saya akan masih membaca Al-Quran, mereka pun baca Al-Quran. Mereka sholatnya juga jamaah. Kenapa? Ini yang akan kita kaji malam ini. Kenapa? Menjadi begini kenapa? Karena kalau kita nggak mengkaji, kenapa orang menjadi memerangi imam? Dan di pihak lain kita akan kaji, kenapa orang berani membela imam walaupun apapun resikonya? Kalau kita nggak bisa mengkaji ini, kita nanti nggak bisa menentukan sikap kita. Karena batil belum hilang dari kita. Batil itu akan terus berjalan. Kalau kita nggak mampu membenahi diri, kita akan hanyut. Ayyuhal ikhwah, kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh mereka, ungkapan-ungkapan yang keji yang mereka lakukan, semua ini adalah ada masalahnya. Apa sebenarnya? Shimr ibn Diljawshan laknatullahi alaih, yang duduk di kepala imam, yang duduk di dada Imam Husain salamullahi alaih. Ketika Imam Husain berkata kepadanya, tahukah engkau sedang menduduki dada siapa? Shimr tahu, dia berkata, aku tahu. Kamu adalah anaknya Fatimah, anaknya Murtadha, datuk Muhammad. Aku tahu semua. Dan aku tahu datukmu punya syafaat. Tapi imbalan Ibnu Ziyad aku lebih harapkan daripada syafaat datukmu. Kenapa jadi begini? Kebiadaban demi kebiadaban ini menjadi sangat menakutkan. Ada dua hal. Ini yang kita akan kaji. Kalau dua hal ini ada, ya kita akan menjadi semacam itu. Wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Walaupun dua ini bisa kita ringkas satu, karena yang kedua merupakan akibat dari yang pertama. Semua yang terjadi ini adalah urusannya hubbud dunia, mencintai dunia.